Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pada materi analisis keputusan investasi dengan menggunakan cara penghitungan yang kedua, yaitu dengan net present value. Lalu yang ketiga dengan menggunakan metode profitability index. Pada metode net present value di sini kita akan melihat berapa arus kas investasi dan hasil akhirnya investasi dianggap layak ketika net present value-nya atau nilai arus kasnya bernilai positif, dan metode profitability index dianggap layak sebagai syarat ketentuan investasi jika nilai PI-nya lebih dari 1. Secara penghitungan menggunakan NPV ataupun juga menggunakan profitability index tidak ada rumus yang baku, tapi menggunakan NPV dan juga PI akan lebih mudah jika kita membuat rangkaian tabel secara lengkap. Berikut rangkaian tabelnya. Di tabel ada 4 komponen yang harus dicantumkan. Yang pertama menunjukkan tahun, yang kedua arus kas, yang ketiga tingkat bunga, dan yang keempat adalah nilai present value-nya atau nilai sekarangnya. Untuk lebih memahami dengan mudah, contoh dari tabel tersebut saya akan bacakan lengkapnya. Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 700 juta dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 15%. Nah, tingkat bunganya sebesar 15%. Dengan perkirakan arus kas per tahunnya sebesar tahun pertama 300, tahun kedua 250, tahun ketiga 200, 150 juta dan 100 juta. Tahun pertama, 2, ketiga, keempat, kelima. Arus kasnya tahun pertama 300 juta, 200, 150, dan tahun kelima 100 juta. Nah, untuk besaran tingkat bunga di sini teman-teman semua bisa melihat di buku manajemen keuangan halaman 430. Di tabel 2 dengan keterangan nilai sekarang faktor bunga, saya berikan satu contoh bagaimana cara membaca tabel tersebut. Di sini kita memakai tingkat bunga 15% tahun pertama. Jadi lihat tingkat bunganya 15% di kolom periode. Teman-teman semua bisa melihat 15% tahun pertama. Di buku tertulis 0,870, di slide tertulis 0,8696. Yang tertulis di buku adalah angka pembulatan. Jadi teman-teman bisa memakai angka yang sudah tercantum atau tertulis di buku.
15% tahun pertama nilainya adalah 0,870. 15% tahun kedua, sedikit ralat, di buku tertulis 9,756, yang betul adalah 0,756. Selanjutnya hingga tahun kelima, tahun ketiga 0,658, tahun keempat 0,572, dan tahun kelima 0,497. Setelah arus kas sudah, tingkat bunga sudah, maka selanjutnya kita mencari besaran nilai sekarang. Nilai sekarang bisa didapatkan dari perkalian antara arus kas dikalikan tingkat bunga. Jadi nilai sekarang adalah dari kolom kedua dikalikan kolom ketiga. Contoh yang pertama, 300 juta dikalikan 0,870. Begitu selanjutnya sampai dengan tahun ke-5. Jika nilai sekarang sudah dicari semua, sudah dihitung semua, besaran nilai sekarang ini di total. Ketemunya adalah sebesar 716.895. Ini adalah nilai sekarang. Nah, bagaimana mencari nilai present value? Di sini perbedaan antara mencari nilai present value dan nilai profitability index. Jadi nanti untuk tabel profitability index itu sama dengan tabel present value, hanya bedanya mencari nilai present value adalah nilai sekarang dikurangi investasi awal. Temunya adalah 16.895. Ini nilai present value. Sesuai dengan yang saya sampaikan di depan tadi, present value dianggap layak, nilai present value dianggap layak ketika nilai akhir present value-nya itu bernilai positif, berapapun nominalnya. Jadi 16.895 menunjukkan nilai positif, maka dari segi atau dengan cara penghitungan net present value, investasi dianggap layak diterima atau dilanjutkan. Saya masuk yang ketiga, mencari nilai dengan profitability index. Semua aspek yang dimasukkan sama, jadi ketika nilai present value-nya sudah ketemu, tabel komponen tabelnya sudah ketemu semua, maka untuk mencari PI adalah tinggal nilai sekarang dibagi investasi awal. Jadi 716.985 dibagi 700 juta. Maka nilai PI-nya ketemu 1,0242. Dari nilai present value dan nilai PI, yang mana nilai present value menunjukkan sebesar 16.895 dan nilai PI lebih dari 1, sekitar 1,0242, maka investasi dianggap layak untuk diterima atau dilanjutkan.
Sekian materi tentang analisis keputusan investasi. Sekali lagi ada 3 metode yang kita gunakan pada materi ini. Yang pertama ada dengan metode payback period, yang kedua dengan metode net present value, dan yang ketiga dengan metode profitability index. Silakan teman-teman yang masih kurang paham atau bingung dengan materi minggu ini, baik yang materi analisis keputusan investasi dan juga cara penghitungannya, silakan sesi pertanyaan atau apa yang akan ditanyakan disampaikan melalui media Google Classroom. Sekian pemaparan materi manajemen keuangan pada pertemuan minggu ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi